Selamat malam. Kalau kamu belum bisa tidur malam ini, mungkin ceritaku bisa menemanimu. Cerita ini bukan tentang hantu, bukan juga tentang keajaiban. Aku ingin bercerita tentang seorang pria yang hidupnya berjalan seperti banyak orang lainnya. Bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya lagi esok hari. Tapi di balik rutinitas itu, ada kelelahan yang tidak terlihat dan diam-diam tumbuh di dalam dirinya. Bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena hidup terasa seperti tak punya arah. Sampai suatu hari, ia menerima pekerjaan baru. Ia diminta menjadi petugas keamanan di sebuah gedung tua yang sudah lama tidak digunakan. Letaknya agak jauh dari pusat kota. Tidak banyak orang tahu gedung itu masih ada. Dan tak banyak juga yang mau berjaga di sana, terutama di malam hari. Tapi pria itu menerimanya. Mungkin karena ia butuh uang, atau mungkin karena ia butuh menjauh dari keramaian. Ia tidak terlalu yakin. Yang ia tahu, mulai malam itu, setiap jam 8 malam sampai jam 6 pagi, ia akan berada di gedung kosong itu sendirian, mengawasi lorong-lorong sepi, duduk di pos kecil, atau sesekali berjalan memeriksa ruangan-ruangan kosong di sana. Apa yang tidak ia tahu adalah bahwa malam-malam di sana tidak akan selamanya tenang. Bukan karena gangguan dari luar, tapi dari sesuatu yang pelan-pelan muncul dari dalam dirinya sendiri. Dan yang paling aneh, semua itu dimulai ketika ia menyadari bahwa gedung itu tidak seperti yang terlihat. Sebelum aku lanjut, boleh aku tahu kamu menonton ini di jam berapa dan dari mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat menanti cerita berikutnya. Malam pertama bekerja. Pria itu bernama Baskara. Ia tiba di tempat kerja 15 menit lebih awal. Ia berdiri di depan gedung tua itu sambil memperhatikan dinding luarnya yang mulai kusam. Tidak ada papan nama, tidak ada lampu luar. Hanya sebuah pintu besi kecil yang sudah mulai berkarat, seperti tidak pernah dibuka sejak lama. Petugas keamanan shift siang yang berjaga sebelumnya menyerahkan kunci dan berkata pelan padanya, "Gak banyak yang perlu kamu dilakukan, cukup rondi 1 kali pada jam 10 malam, sisanya duduk saja di ruang depan." Tanpa banyak tanya, Baskara masuk. Ruang depan gedung itu cukup sempit, hanya berisi meja tua, kursi plastik, dan kamera CCTV kecil yang menampilkan 4 sudut ruangan. Tidak ada sinyal internet, tidak ada suara. Bahkan jam dinding di sana pun tidak berdetak, tapi jarumnya bergerak perlahan. Ia duduk, menatap monitor kosong, lalu melirik jam di tangannya. Masih pukul 19.52 dan terasa sepi dan sunyi. Selama 1 jam pertama, tak ada yang terjadi. Hanya denging kecil dari lampu neon tua dan suara kursinya sendiri setiap kali ia mengubah posisi duduk. Ia membuka bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan air putih. Ia makan dengan lambat. Pikirannya tidak sepenuhnya ada di situ. Sesekali ia memandangi CCTV, tidak ada yang bergerak, tapi entah kenapa ada rasa tidak nyaman. Bukan takut, lebih seperti hampa. Seperti ruangan itu menyerap apapun yang hangat dan yang tersisa hanyalah terasa dingin. Hingga akhirnya pukul 21.58 ia mengambil senter dan berjalan menyusuri lorong utama seperti yang diminta. Langkah kakinya menggema. Lampu-lampu di langit-langit menyala sebagian, tapi sebagian lainnya mati. Dindingnya bersih, tapi ada debu halus di sudut-sudutnya. Tidak ada suara apapun kecuali langkah kakinya dan nafasnya sendiri. Dia membuka satu persatu ruangan yang terlihat hanya kosong. Meja, kursi, papan tulis, yang sebagian masih tertata rapi. Seolah ada yang baru saja keluar dan tidak kembali lagi. Lalu, ia tiba di sebuah ruangan di ujung lorong. Ruangan itu sedikit berbeda, penerangannya redup,
dan ada cermin besar berdiri di sudutnya, seperti bekas ruang pelatihan atau konseling. Ia masuk, memeriksa sebentar, dan saat berbalik hendak keluar, ia menatap pantulan dirinya di cermin itu. Ia terdiam cukup lama, bukan karena terkejut, tapi karena ia merasa tidak mengenali wajah di cermin itu. Bukan secara harfiah, itu memang dirinya. Tapi ekspresi di wajah itu terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama berusaha keras untuk tetap terlihat baik-baik saja. Dia menghela napas pelan, lalu mematikan lampu ruangan, menutup pintu, dan berjalan kembali ke ruang depan. Malam itu, ia tidak tidur, hanya duduk diam sampai pagi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tempat itu terlalu tenang. Sampai-sampai ada suara dalam dirinya yang ikut muncul kembali. Malam kedua, Baskara datang lebih lambat malam ini. Ia menyalakan lampu ruang depan dan langsung duduk. Tidak ada yang berubah dari gedung itu, bahkan posisi gelas kosong di atas meja masih sama seperti semalam. Seolah waktu memang tidak berjalan di tempat ini, kecuali untuk dirinya. Jam di tangannya menunjukkan pukul 20.15. Ia membuka bekalnya. Kali ini lauknya berbeda, hanya telur dadar dan sambal, tapi ia hanya mengambil 2 suap sebelum menutupnya kembali. Nafsu makannya turun, ia lebih sering menatap monitor CCTV, meski tidak ada yang berubah dari keempat sudut pandang itu. Sekitar pukul 21, ia mulai menyusuri lorong, langkahnya pelan. Seperti sedang menunda sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Lorong itu masih sama, sepi, dingin, dan tak ada suara. Kemudian dia berhenti di depan ruangan yang kemarin ia kunjungi, ruangan dengan cermin besar di dalamnya. Ia membuka pintunya, cahayanya masih redup, dan cermin itu tetap berdiri di tempat yang sama. Ia masuk, berdiri di depan cermin, dan menatap dirinya. Tapi malam ini, ia memperhatikan lebih dalam. Ada kantung mata yang lebih gelap, ada kerutan halus di dahi, tapi yang paling mencolok, ada ekspresi lelah yang tidak bisa disembunyikan. Lalu, tiba-tiba ia melihat sesuatu. Di ujung ruangan, di balik pantulan cermin, seperti ada bayangan seseorang yang duduk di lantai. Tapi, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh lagi ke cermin, bayangan itu pun hilang. Dia menatap cermin itu cukup lama. Ia tidak bergerak, tidak panik, tapi jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia mundur 2 langkah, lalu keluar dan menutup pintunya. Dalam perjalanan kembali ke ruang depan, ia mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi sesuatu dalam dirinya terus bertanya-tanya. Apakah ia sedang kelelahan atau mulai kehilangan pegangan? Ia kembali duduk, membuka bekalnya lagi, tapi tidak menyentuhnya. Tangannya malah meraih buku catatan kecil yang ada di laci meja. Entah milik siapa, tapi isinya kosong. Dia mengambil pulpen dari saku dan menulis 1 kalimat. "Kenapa aku masih di sini?" Ia menatap kalimat itu lama, lalu meletakkan bukunya dan bersandar di kursi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, ia sedang berdiri di lorong gedung ini, tapi bukan sendirian. Ada seseorang berdiri di ujung lorong. Seseorang yang punggungnya tampak familiar. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, orang itu malah menjauh. Hingga akhirnya dia terbangun dengan peluh di dahinya. Ia melihat jam, pukul 4.38. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu ia merasa seperti baru saja bertemu seseorang yang sudah lama ia lupakan. Suara yang tidak ada. Pagi terasa lebih berat dari biasanya. Dia belum sepenuhnya bangun saat cahaya matahari mulai masuk melalui jendela ruang satpam. Matanya terbuka pelan. Bantal tipis yang ia pakai masih terasa dingin,
meski kepalanya berkeringat. Ia menatap langit-langit sebentar, mencoba mengingat mimpinya semalam, tapi detailnya kabur. Hanya perasaan yang tertinggal, perasaan kehilangan sesuatu yang belum sempat digenggam. Ia bangun perlahan, merapikan tempat tidurnya, dan menulis satu baris baru di buku kecilnya. Aku bermimpi, tapi tidak ingat apa. Hari itu, Baskara berangkat lebih awal dari biasanya. Ada perasaan aneh yang mendorongnya kembali ke gedung itu, seolah ada sesuatu yang belum selesai dari malam sebelumnya. Setibanya di sana, gedung itu masih berdiri seperti biasa, senyap, kosong, tak berubah. Ia mulai shift lebih awal dan memeriksa panel CCTV, dan ternyata kosong, seperti biasa. Tapi, ada sesuatu yang tidak biasa di dalam dirinya. Ia merasa gedung itu mulai berbicara, bukan lewat suara, tapi lewat pengulangan. Seperti benda-benda yang tidak berubah dari tempatnya, atau debu yang tidak bertambah, tidak juga berkurang. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke ruangan bercermin. Pintu itu terbuka sedikit, seolah memang mengundangnya masuk. Dia mendorongnya perlahan. Saat masuk, ia tidak langsung menatap cermin. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, memejamkan mata, dan mendengarkan hening. Tapi heningnya bukan kosong. Hening yang membuat dada terasa sesak, seperti saat kau berada di rumah yang penuh suara, tapi sekarang hanya menyisakan gema. Ia membuka mata, menatap cermin. Dan kali ini, ia mendengar suara. Tapi bukan dari luar, suara itu ada di dalam pikirannya, seperti gema dari masa lalu. Dan terdengar seperti, kamu gak boleh terlalu keras sama diri sendiri. Ia mengerutkan dahi. Itu suara seseorang. Tapi ia tidak yakin siapa. Seperti suara perempuan. Lembut, pelan. Mungkin ibunya. Tapi tidak persis. Terdengar lagi. Gak semua hal harus kamu buktikan. Dia memegang sisi cermin. Napasnya berat. Dan bertanya, siapa kamu? Gumamnya, nyaris tak terdengar. Ia menatap wajahnya lagi, dan kali ini wajah di cermin sedikit berbeda. Masih dirinya, tapi lebih muda. Wajah remaja, wajah yang dulu penuh keyakinan. Dan saat ia menyadari itu, dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Ia memalingkan wajah, menahan emosi yang naik tiba-tiba, tapi air mata keluar. Ia tidak sedang melihat hantu, tetapi ternyata ia sedang melihat bagian dari dirinya yang telah lama ia tinggalkan. Saat ia keluar dari ruangan itu, langit sudah mulai gelap. Ia duduk kembali di pos jaga, tapi kali ini tidak membuka bekal, tidak juga menulis. Ia hanya duduk diam, memeluk tubuhnya sendiri. Gedung itu, untuk alasan yang tak bisa ia pahami, sedang menunjukkan sesuatu. Bukan hantu, bukan kejadian aneh, tapi kenangan, bagian dari dirinya yang selama ini ia abaikan. Dan saat ia melihat ke layar CCTV malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu. Di salah satu sudut ruangan, ruang lantai 2 yang kosong, kamera menangkap gambar samar, bayangan seorang pria berdiri mematung. Tapi saat ia memperbesar, bayangan itu sudah tidak ada. Dia menghela napas, lalu berkata pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kalau memang ada yang harus kau tunjukkan, tunjukkan saja. Ia tidak tahu pada siapa ia bicara, tapi malam itu ia merasa tidak sepenuhnya sendiri. Baskara kembali malam itu dengan perasaan yang lebih tenang, tapi bukan karena ia memahami semuanya, melainkan karena ia mulai menerima bahwa ia memang tidak akan pernah benar-benar mengerti apa yang terjadi di gedung itu. Ia menyapukan pandangan ke sekitar lobi, dinding, lantai, kursi, semuanya seperti hari sebelumnya, seolah tidak pernah disentuh waktu. Tapi kini ia mulai menyadari, bukan gedung ini yang aneh, mungkin dirinya yang berubah. Dan perubahan itu terasa jelas ketika ia berjalan menyusuri lorong,
lalu berhenti di depan sebuah pintu tua di ujung koridor lantai 3. Selama bertugas di sini, Baskara tidak pernah membuka pintu ini, bukan karena ia takut, melainkan karena ia merasa tidak perlu. Pintu itu hanya sebuah ruangan arsip lama, katanya. Begitu informasi yang ia dapatkan dari kepala keamanan. Katanya tak ada yang penting dan tidak perlu dijaga. Tapi malam itu, pintu itu terbuka sedikit. Entah sejak kapan, dan entah kenapa, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia menyalakan senter dan perlahan mendorong pintu itu sepenuhnya terbuka. Suara engselnya menggeram pelan, seperti bangun dari tidur panjang. Udara dari dalam ruangan itu lembab dan berdebu. Langkahnya masuk perlahan. Bau kertas tua dan kayu lapuk memenuhi hidungnya. Di dalam ruangan itu tidak banyak benda, hanya beberapa rak kosong, kotak arsip rusak, dan di sudut ruangan, sebuah kursi kayu kecil, di atasnya, sebuah tas ransel hitam yang tampak masih baru. Baskara mendekat, jantungnya berdetak kencang tanpa sebab yang jelas. Tas itu bukan miliknya. Ia yakin betul, tidak ada seorang pun yang punya akses ke ruangan ini. Lagi pula, ruangan ini seharusnya kosong. Tangannya gemetar saat membuka resleting tas tersebut. Di dalamnya, ada barang-barang pribadi. Sebuah buku catatan kecil dengan inisial BD. Satu foto Polaroid. Seorang anak kecil tersenyum di depan sekolah. Dan sebuah surat ditulis dengan tulisan tangan ditujukan untuk seseorang bernama Baskara. Ia membuka surat itu dengan pelan. Matanya menyusuri tiap baris huruf dengan napas tertahan. Kalau kamu membaca ini, mungkin kamu masih mencoba mengerti kenapa semua ini terasa berat. Kamu tidak harus pura-pura kuat terus. Dunia ini memang bukan tempat yang mudah untuk bertahan, apalagi ketika kamu merasa semua usaha sia-sia. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak sendiri. Bahkan kalau kamu merasa seperti tidak ada satu orang pun di dunia ini yang peduli, ada bagian dari dirimu sendiri yang tetap tinggal, yang diam-diam menunggu kamu pulang. Dia terdiam lama, tangannya mencengkeram kertas itu erat sampai sedikit kusut. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya malam itu, bukan seperti kaca, tapi seperti sebuah ruang yang lama tertutup dan akhirnya terbuka. Ia duduk di lantai ruangan itu, sunyi, tapi tidak menakutkan. Sunyi yang seperti pelukan. Tak lama kemudian, ia berjalan keluar dari ruangan itu. Pintu itu tidak ia tutup rapat, hanya ia dorong kembali dengan lembut dan membiarkannya tetap tidak terkunci. Dan karena malam itu, dia mulai merasa mungkin ada hal-hal dalam dirinya yang memang tidak seharusnya dikunci selamanya. Dan saat ia kembali duduk di kursi penjaga malam, ia membuka buku kecilnya, menulis sesuatu yang baru. Kalau semua ini hanya ilusi, maka biarlah aku tetap tinggal, sampai aku mengerti apa yang harus kuingat kembali. Sudah 3 malam sejak Baskara menemukan surat itu. Ia menyimpannya di saku bajunya, dibawa kemanapun saat berjaga. Ia belum tahu siapa yang menulisnya. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Tapi anehnya, ia merasa surat itu ditulis untuknya. Benar-benar untuknya. Bukan karena disebut Baskara, tapi karena isinya tahu persis perasaannya. Lelah, ragu, merasa gagal sebagai anak, sebagai manusia dewasa, sebagai dirinya sendiri. Sejak malam itu juga, ia mulai memperhatikan lebih detail isi gedung. Cat dinding yang sedikit retak. Langit-langit yang entah kenapa bergetar setiap pukul 3 pagi. Dan kemudian tiba-tiba kertas catatan tua muncul di meja resepsionis. Isinya hanya satu kalimat. Kamu masih bisa kembali. Ia tidak tahu siapa yang meletakkannya. Tapi gedung ini semakin terasa seperti bukan hanya gedung.
seperti ruang dari pikirannya sendiri, tempat di mana semua yang ia tekan dan tutup rapat, hidup kembali dalam bentuk simbol yang tenang namun mengusik. Malam itu, saat berjalan di lorong lantai 2, ia melihat sosok bayangan di ujung ruangan. Bukan manusia, tapi seperti siluet yang berdiri mematung di balik kaca. Ia tidak berlari, ia justru mendekat. Ternyata itu hanya pantulan dirinya sendiri, tapi pantulan itu tidak bergerak. Sementara ia sudah berjalan ke depan. Ia terpaku. Wajah dalam pantulan itu muda, sangat muda. Wajahnya sendiri, sekitar usia 17. Rambut sedikit acak-acakan, mata lelah, tapi masih penuh harapan. Baskara mengangkat tangan, ingin menyentuh kaca. Tapi pantulan itu tidak mengikutinya. Seolah bukan cermin, tapi jendela. Jendela ke masa lalu. Dalam diam, dia menangis, air matanya jatuh perlahan tanpa suara. Itu bukan karena ia kaget, tapi karena ia sadar. Ia lupa seperti apa wajahnya saat masih percaya akan masa depan. Dan di balik semua keluhan, tekanan hidup, dan rasa gagal, yang paling menyakitkan adalah saat kau tidak mengenali dirimu sendiri. Ia duduk di lantai. Tidak tahu harus bicara dengan siapa. Tapi suara itu kembali, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Kamu masih bisa kembali. Pulang bukan berarti kembali ke rumah. Pulang bisa berarti kembali ke dirimu sendiri. Malam itu, Baskara tidak menyelesaikan patroli seperti biasanya. Ia hanya duduk lama di depan cermin, menatap, mengingat, menerima. Dan di akhir shiftnya, saat matahari hampir terbit, ia menuliskan sesuatu di balik surat yang ia temukan tempo hari. Kalau aku bisa bicara pada diriku yang dulu, aku hanya ingin bilang satu hal. Maaf, karena aku terlalu lama meninggalkanmu. Pagi harinya, Baskara tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar di ruang istirahat. Pikirannya masih tertinggal di depan cermin semalam. Hari itu, ia memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang tak biasa, mengecek denah asli gedung. Ia meminta izin ke bagian administrasi dengan alasan standar keamanan. Mereka memberikannya tanpa banyak tanya. Ia menyebar kertas denah besar di atas meja pantry belakang. Tangannya menelusuri setiap lantai, setiap lorong, dan setiap ruang yang ada. Lantai 2, lorong barat, jendela kaca besar. Tapi, ruang tempat ia melihat pantulan itu tidak ada di denah. Lorong itu seharusnya langsung mengarah ke tangga darurat. Tidak ada ruang terbuka, tidak ada kaca. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membolak-balik denah, mencari versi lain, tapi semua sama. Ruang itu tidak terdaftar. Ia kembali malamnya. Saat shift dimulai, hal pertama yang ia lakukan adalah menuju lantai 2. Ia berjalan pelan, mengingat lokasi semalam. Lorong gelap, 3 tiang di kiri, 2 jendela di kanan, dan ia berhenti di depan jendela besar yang sama. Pantulan itu tidak muncul malam ini, tapi ruangannya tetap ada. Ia mengetuk dinding sekelilingnya. Nyata, bukan mimpi, bukan ilusi, tapi seharusnya tidak ada. Ia membuka senter dan mulai meneliti lebih dalam. Saat itulah ia menyadari ada pintu kecil di pojok kanan ruangan. Sangat tidak mencolok, catnya sama dengan dinding. Tak ada pegangan, hanya celah tipis yang mengisyaratkan bahwa itu pintu. Tanpa banyak berpikir, ia mendorongnya perlahan. Pintu terbuka, dan di dalamnya hanya ada 1 kursi dan 1 lukisan besar yang menggantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang pria muda duduk di atas kursi yang sama, memandangi sesuatu di luar bingkai lukisan. Baskara merasa dadanya sesak. Pria dalam lukisan itu mirip dirinya. Lebih muda, lebih rapi, tapi itu dirinya. Ia mendekat, menatap lebih lama. Di pojok kanan bawah lukisan ada coretan kecil yang hampir tidak terlihat. Gambar ini hanya muncul bagi mereka yang sudah lupa siapa mereka.
Baskara mundur perlahan, nafasnya tercekat. Ruang ini bukan sekadar ruang. Ini semacam pantulan, cermin, atau sesuatu yang lebih personal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Tapi bukan karena sesuatu akan menyakitinya. Ia takut karena mulai percaya bahwa tempat ini tahu tentangnya lebih dari siapapun. Malam itu, saat ia kembali ke pos satpam, ia menemukan secari kertas di meja kerjanya. Tulisannya sama seperti surat pertama, tapi kali ini hanya satu kalimat. Kamu akan mengerti saat kamu berhenti mencari penjelasan. Baskara menatap kata-kata itu lama. Tangannya gemetar. Tidak karena takut, tapi karena perlahan-lahan ia mulai merasa ia bukan sedang bekerja menjaga sebuah gedung, tapi ia sedang diajak masuk ke sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tempat. Sesuatu yang akan berubah selamanya. Begitu ia berhenti menyangkal kenyataan yang perlahan muncul dari balik retakan hidupnya sendiri. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di dalam pos penjaga tak menghangatkan. Baskara duduk diam sambil memandangi monitor. Tidak ada gerakan mencurigakan, tidak ada alarm, tidak ada yang datang. Tapi perasaannya tidak tenang. Sebelum jam menunjukkan pukul 1 pagi, ia memutuskan untuk kembali ke ruangan itu. Ruangan tanpa nama, tanpa denah, dan menyimpan lukisan wajahnya sendiri. Langkahnya pelan. Kali ini ia membawa senter dan rekaman CCTV portable kecil. Sekadar jaga-jaga, katanya dalam hati. Ia tiba di lorong itu. Masih ada. Ruang itu tidak hilang. Pintu kecil di pojok ruangan terbuka sedikit, seolah sudah menunggunya. Ia masuk. Kursi masih di tempatnya. Lukisan juga masih menggantung. Tapi ada yang berbeda. Lukisan itu berubah. Pria muda di dalam lukisan kini menatap lurus ke arahnya, seolah menyadari kehadirannya. Kursinya sudah kosong. Dan di tempat kosong itu kini ada sebuah laci kecil. Sesuatu yang semalam tidak ada. Ia mendekat dan membuka laci itu perlahan. Di dalamnya ada 3 lembar kertas yang sudah menguning, seperti kertas medikal atau catatan pribadi. Ia mengangkatnya dan membaca. Baskara Dama. Usia 32 tahun, diagnosa awal, delusi identitas ringan. Kemungkinan besar disebabkan oleh trauma kompleks masa muda. Tangannya bergetar. Melanjutkan lembar kedua. Subjek menolak menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi bekerja di tempat lama. Dalam pikirannya, ia masih seorang petugas keamanan. Ia mengulang rutinitas yang sama setiap malam selama 2 tahun terakhir. Dan terakhir isi surat itu, kami mengizinkannya menggunakan fasilitas kosong di lantai bawah sebagai bentuk terapi pasif. Gedung ini dulunya rumah sakit jiwa. Sekarang kosong, tapi untuknya masih hidup. Ia tidak tahu dan mungkin belum siap untuk tahu. Setelah membacanya, senter Baskara jatuh dari tangannya. Nafasnya pendek. Tangannya mencengkeram dinding. Ia mundur, berdiri di tengah ruangan. Matanya berkeliling. Kursi itu, lukisan itu, pintu kecil. Tiba-tiba semuanya terasa berbeda. Selama ini, ia tidak sedang menjaga gedung. Ia sedang tinggal di dalam pikirannya sendiri. Baskara keluar dari ruangan itu tergesa-gesa. Lorong terasa panjang dan asing. Ia memandang cermin besar yang semalam memperlihatkan wajah remajanya. Tapi kini, cermin itu memperlihatkan dirinya sekarang. Tapi ia tidak memakai seragam satpam. Ia memakai pakaian rumah sakit, lengkap dengan label nama di dadanya. Baskara D. Ia terduduk di lantai, mulutnya terbuka. Tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya satu kalimat yang muncul di pikirannya. Kalau semua ini bohong, kenapa rasanya sangat nyata? Dan dalam diam, untuk pertama kalinya, Baskara merasa ia bukan sedang kehilangan arah. Ia sedang kembali ke tempat yang ia lupakan sejak lama. Tempat yang
sebenarnya tidak pernah ia tinggalkan. Saat malam benar-benar sunyi, Baskara duduk di bawah lampu koridor. Pijar kekuningan itu jatuh lembut ke wajahnya, memperlihatkan kulit yang lelah dan mata yang kosong, tapi tidak lagi bingung. Tangannya masih menggenggam catatan dari laci tadi. Ia belum bergerak dari tempat itu. Beberapa menit atau mungkin jam, ia hanya duduk, mendengarkan suara detak jarum jam yang tak lagi berdetak di dinding. Karena memang tidak pernah ada jam di sana. Ruangan ini terlalu bersih, terlalu diam, dan terlalu sunyi, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Satu-satunya hal yang terasa nyata adalah dinginnya lantai dan bunyi halus dari catatan yang bergetar di tangannya sendiri. Malam itu, Baskara tidak mencoba lari, tidak juga menyangkal apa yang baru ia temukan. Ia hanya duduk, menerima. Karena mungkin untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rasa hampa yang ia coba isi dengan rutinitas malam, dengan menjaga gedung yang tak berubah, bukanlah solusi, tapi pertahanan terakhir agar pikirannya tidak pecah. Dan sekarang, pertahanan itu telah retak. Tapi anehnya, ia tidak takut. Pagi datang pelan, cahaya masuk lewat celah jendela tua yang berdebu. Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam gedung itu, di sebuah lorong kosong, ia menyusuri lorong ke arah lift. Tapi kali ini ia tidak menekan tombol ke lantai dasar. Ia naik. Lantai 3, lantai utama rumah sakit, yang sudah lama ditutup untuk umum. Pintu lift terbuka. Di depan pintu, berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian perawat. Wajahnya hangat, seperti sudah menunggu. "Selamat pagi, Pak Baskara," ucapnya pelan. Baskara terdiam, lalu mengangguk. "Saya mau mencoba bicara hari ini." "Baik, kami tunggu di ruang konsultasi seperti biasa," kata perawat. Pada akhirnya cerita ini menjelaskan, kadang kita begitu takut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kita lebih memilih membangun dunia buatan, menjaga rutinitas kosong, menyibukkan diri agar tak perlu duduk dengan kenyataan. Tapi pada titik tertentu, pertahanan itu lelah. Dan ketika akhirnya runtuh, barulah kita bisa mulai membangun sesuatu yang benar-benar baru. Bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk hidup sebagai diri yang jujur, dalam luka, dalam kehilangan, dan dalam keberanian untuk pulih. Malam ini, gedung itu benar-benar sunyi, bukan karena tak ada penjaga, tapi karena penjaganya sudah pulang. Terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan cerita ini.